Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa lewat acara Gemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Gemar hari ini yang menjadi berkat dalam kehidupan saya terdapat dalam Markus 7 sampai dengan 8 ayat 1 sampai 21. Salah satu ayat berbunyi demikian dan beberapa ayat yang lainnya. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Markus 8 ayat 15 berbunyi demikian. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awas-awaslah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes." Dan ditutup dalam ayat yang ke-21 demikian katanya. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan Tuhan Yesus Kristus dengan orang-orang Yahudi adalah satu perjalanan yang tidak menemui titik temu. Karena apa? Perspektif orang Yahudi dengan Tuhan Yesus itu sangat berbeda sekali. Di sini dikatakan, lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Ini membuktikan bahwa perspektif Tuhan Yesus Kristus, dia datang ke dunia ini sebagai Tuhan yang diharapkan oleh Yahudi dan orang-orang di sekitarnya tidak menemui titik temu karena cara pandangnya berbeda. Orang-orang Yahudi memandang kedatangan Tuhan Yesus adalah seperti Daud, pahlawan yang membebaskan dari kebutuhan-kebutuhan jasmani. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka mengenai satu tanda. Buat Tuhan Yesus, tanda adalah bukan merupakan tujuan, tetapi tanda adalah untuk menggiring orang-orang Yahudi dan yang lainnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu siapa. Harusnya orang Yahudi tidak berhenti kepada tanda, tetapi ternyata orang Yahudi berhenti kepada tanda, yaitu pada mujizat, pada kesembuhan, pada keajaiban, dan seluruh pemenuhan kebutuhan jasmani. Artinya, di pemandangan orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus adalah sebagai sosok yang mengentaskan mereka dari kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmani. Tuhan Yesus memang banyak melakukan mujizat, yaitu mengusir roh-roh jahat. Tuhan Yesus memelekkan orang buta, orang yang tuli disembuhkan. Tetapi bukan itu tujuannya. Tujuan Tuhan Yesus adalah agar mereka tahu bahwa semua pekerjaan-pekerjaan besar itu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan perspektif kepada mereka bahwa semua pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Artinya Tuhan Yesus ingin menggiring orang Yahudi itu untuk mengerti bahwa dia datang bukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Tetapi orang-orang Yahudi dan lainnya sangat bertolak belakang. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga tidak mengerti dan mereka mengira bahwa kebutuhan-kebutuhan jasmani itulah adalah yang terpenting di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 15, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Ragi orang Farisi itu berbicara mengenai pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang tidak
benar. Karena apa? Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, guru-guru agama pada saat itu dia lebih menekankan kepada adat istiadat daripada kehendak Tuhan sendiri. Sedangkan Rabi Herodes adalah berbicara mengenai keadaan zaman, berbicara mengenai zaman situasi itu, bahwa orang yang merdeka adalah orang yang terpenuhi segala kebutuhan jasmaninya. Ini sama sekali tidak benar dan ini akan menggiring kepada pemahaman yang membinasakan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berpesan, awas terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Yahudi. Awas terhadap pengajaran yang sesat, begitu juga terhadap pengajaran-pengajaran yang memenuhi kebutuhan jasmani. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa pengajaran sangat penting, bahwa pemahaman mengenai kehidupan ini sangat penting. Jika seseorang dipenuhi kebutuhan jasmaninya saja, maka orang itu akan lupa bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani, tetapi yang terpenting adalah membawa orang percaya untuk masuk di dalam kebenaran perspektif Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk bertemu kembali dengan Bapa di surga. Tujuan Tuhan Yesus ke dunia itu adalah untuk mengembalikan manusia menghadap kembali kepada Bapa di surga, untuk membawa manusia diperkenan kepada Bapa. Karena yang bisa memperkenan manusia atau orang percaya kepada Bapa hanyalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus mereka, untuk mengambil mereka sebagai milik kepunyaannya, agar mereka terlepas dari belenggu-belenggu orang Farisi dan Herodes, terlepas dari belenggu-belenggu kebutuhan jasmani dan cara pandang yang salah terhadap Tuhan Yesus. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kebenaran yang hidup, kebenaran yang membawa kekekalan, yaitu kebenaran yang membawa manusia diperkenan Bapa di surga. Seperti Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan Tuhan Yesuslah yang sanggup membawa manusia untuk menghadap kepada Bapa, untuk dibawa kembali pulang sebagai umat ciptaan yang merdeka. Inilah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia yaitu untuk membawa hidup manusia dengan cara pandang yang benar, seperti cara pandang Bapa yang dikenakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga kita harus mengenakan cara pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan mengakhiri dengan satu pujian. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, betapa sangat haus jiwaku, bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis
Bapa, kami mengucap syukur karena kebenaran firman Tuhan yang indah mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa Tuhan Yesus datang untuk membawa kami kembali pulang di hadapan Bapa. Sehingga Tuhan, kami adalah orang-orang yang dikembalikan kepada rancangan semula sebelum kami jatuh dalam dosa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memperbarui di dalam kehidupan kami semuanya dan memberikan kehidupan di dalam kehidupan kami. Sehingga tujuan kami hidup di dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan seperti Tuhan Yesus Kristus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih, biarlah kami orang-orang percaya pada saat ini Tuhan boleh menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih, terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selamanya. Demikianlah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan lewat acara Gemar ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.